Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dalam sejahtera Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 30 November 2021. Kejadian 48 ayat 8 dan 9 berbunyi, ketika Allah melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka. Warisan berharga. Pagi ini kita membaca apa yang telah dilakukan Yakub di detik-detik akhir hidupnya. Ketika ia telah berusia 147 tahun dan kini ia menyadari bahwa waktu makin dekat untuk menghadap Bapa. Maka ia memanggil anaknya Yusuf untuk meninggalkan wasiat bahwa kelak ketika ia meninggal ia akan dikuburkan di pemakaman keluarganya, tempat kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak dimakamkan. Bahkan mengambil sumpah Yusuf bahwa Yusuf menyanggupinya. Suatu hari ketika dikabarkan pada Yusuf bahwa ayahnya telah sakit, maka ia mengambil kedua anaknya membawanya ke hadapan Yakub. Waktu itu keadaan Yakub telah semakin menurun. Dalam pasal 48 ayat 3 dikatakan ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Ayat ini menunjukkan Yakub telah sangat lemah. Namun ia berusaha untuk duduk dan berbicara kepada Yusuf dengan segenap kekuatannya dan anak-anaknya. Menarik mencermati maksud Yusuf membawa anak-anaknya pada detik-detik akhir hidup ayahnya. Tujuannya apa? Memang baik membesuk orang tua yang sudah sakit, saudara sekalian. Namun ini bukanlah tujuan sekedar membesuk ayahnya. Ada yang jauh lebih penting dari sekedar datang melihat ayahnya sebelum menutup mata. Untuk apa Yusuf membawa anak-anaknya sebelum menghadap bapaknya? Jelas, ia sadar bahwa anak-anak Yusuf adalah anak-anak pemberian Allah seperti yang dikatakan kepada ayahnya. Yusuf ingin menarik anak-anaknya dan mempersatukannya kembali dengan berkat Israel, agar tetap menyatu dengan bangsa yang kudus milik ayahnya. Hanya ini keinginannya, supaya ayahnya sebelum menutup mata, anak-anaknya telah diberkati oleh ayahnya. Memang anak-anak Yusuf telah memiliki kekayaan dan kehormatan Mesir, tetapi bagi Yusuf anak-anaknya lebih memerlukan harta hidup kekal yang tak ternilai, yakni berkat kepemilikan sebagai umat Allah, pewaris janji Allah, Allah buyutnya Abraham, Allah kakeknya Ishak, dan Allah ayahnya Yakub. Menjadi umat milik Allah adalah status yang tak dapat dibeli dan digantikan. Sebab hal itu adalah anugerah yang di dalamnya terikat segala berkat-berkat perjanjian moyangnya. Dan sungguh ini adalah teladan yang sangat baik. Sangat sedikit orang yang seperti Yusuf pada zaman ini, yang telah memiliki kedudukan, status, dan kehormatan bahkan kekayaan, mengabaikan penikmatan dari kesenangan-kesenangan yang ada di tangan dan melakukan penyerahan total kepada Allah. Saudara-saudaraku, apakah yang kita pentingkan dalam hidup ini? Apakah yang paling kita ingin wariskan kepada anak-anak kita? Kiranya kita tidak melupakan status rohani kita sebagai umat Allah, milik Allah, pewaris kerajaan Allah di bumi ini dalam segala situasi hidup kita. Walau kita hadir di tengah masyarakat yang tak seiman dengan kita, tetaplah menjadi diri sendiri sebagai umat kepunyaan Allah dimanapun kita berada. Arahkanlah anak-anak kita bukan hanya pada berkat materi, tetapi berkat rohani. Arahkanlah pada setiap berkat-berkat Allah yang Ia janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara sekalian, Yusuf sadar betul akan apa artinya menjadi umat terpilih, bangsa kepunyaan Allah,
Sebab di dalamnya Allah akan berkarya melalui kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia kepada dunia di mana kita hidup. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, merenungkan segala perkataan-perkataan-Mu dan janji-janji-Mu melalui kehidupan umat-umat-Mu. Engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sesungguhnya adalah Allah juga yang kami miliki di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah memanggil kami menjadi umat-Mu yang kudus, kepunyaan-Mu sendiri, supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar bagi dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami, supaya kami mengarahkan hati kami, mengarahkan anak-anak kami, mengarahkan segenap umat-umat-Mu di dalam hidup kami, tertuju kepada bagaimana menemukan berkat-berkat sejati di dalam Allah, lebih daripada berkat-berkat yang ada di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati segenap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Biarlah Tuhan selalu menghibur kami, bahwa kami adalah milik kepunyaan Allah. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ini ada di dalam kontrol kasih-Mu ya Bapa. Dan terima kasih banyak karena Engkau mau menjadikan kami sebagai umat-umat kepunyaan-Mu sendiri yang Engkau telah sebut dan tebus melalui darah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu ya Bapa di sorga, apapun situasi yang terjadi dalam hidup kami bersuka cita dan bersyukur karena di dalamnya Allah akan bekerja, Allah akan menolong kami, dan Allah akan memberkati kami di dalam segala situasi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi ini. Lalu ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.